Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos. Pada kesempatan ini yang mau kita bahas adalah materi kelas 11 tentang kesetimbangan kimia. Contoh soal ketiga. Tetapan kesetimbangan A tambah 2B setimbang membentuk AB2 adalah 0,25. Berapakah jumlah mol A yang harus dicampurkan pada 4 mol B dalam volume 5 liter agar menghasilkan 1 mol AB2. Jadi pada soal nomor 1 dan nomor 2 jumlah mol sudah diketahui, tetapi yang ditanya adalah Kc-nya. Pada soal ketiga ini Kc-nya yang diketahui, kemudian dicari molnya. Tetap kita buat dulu datanya ya, supaya mudah ya. Dalam hal ini buat diketahui dulu datanya. Kc 0,25, volume larutan 5 liter, mol B mula-mula ya, mula-mula mol B sebanyak 4 mol. Kemudian dihasilkan AB2 1 mol. Yang ditanya adalah mol A mula-mula. Jadi karena ada dua zat yang direaksikan A dan B, salah satu sudah diketahui yaitu B 4 mol, sedangkan yang ditanya adalah A. Artinya berapa mol lah zat A ditambahkan ke 4 mol zat B yang menghasilkan 1 mol zat AB2 yang Kc-nya 0,25. Maka ya, kita misalkan dulu yang mau kita cari itu mol A mula-mula itu sebanyak X mol. Kemudian kita masukkanlah ke data berikut. Reaksinya A tambah 2B setimbang membentuk AB2. Jadi koefisien A1, koefisien B2, koefisien AB2 1. Jadi karena A tadi mula-mula kita misalkan sebanyak X, berarti tulis di sini X ya, X. Kemudian B ini sebanyak 4 mol. Tentunya AB2 di sini mula-mulanya belum ada. Kemudian terbentuklah tadi AB2 sebanyak 1 mol. Maka sama dengan soal nomor 2 tadi ya, untuk mencari yang barisan reaksi ini nih. Reaksi yang terbentuk ini, bandingkanlah koefisiennya 1 banding 2 banding 1. Berarti ya, ini kalau ini 1, ini tentunya berarti 2, ini 1. Yang di sebelah kiri, yang di reaktan ini A dengan B ini kita kurangkan. Berarti berapa saat setimbang zat A? Berarti X dikurang 1 ya. Ini X dikurang 1. Karena X-nya belum kita tahu ya, kita tulis X dulu. Kemudian berapa zat B pada saat setimbang? 4 kurang 2, 2. Berapa zat AB2 pada saat setimbang? Karena ini masih 0, yang diproduk tambahkan 0 ditambah 1 berarti 1. Kemudian semua yang pada saat setimbang ini kita rubahlah menjadi konsentrasi dalam molar. Berarti nanti konsentrasi A molnya X dikurang 1 dibagi volumenya 5. Kemudian konsentrasi B ya, molnya 2 ya, berarti 2 mol dibagi 5 ya. Kemudian konsentrasi AB2 ya pada saat setimbang adalah 1 dibagi 5/5, semua dalam satuan molar. Kemudian kita buatlah rumus Kc dari persamaan ini ya. Tentunya tadi kita ingat ini ya, kita ingat masing-masing tadi ini semua Kc 0,25 ya. Konsentrasi A tadi X dikurang 1/5, konsentrasi zat B 2/5, konsentrasi zat AB2 1/5. Maka rumus Kc dari persamaan reaksi ini adalah konsentrasi produknya adalah AB2 dibagi konsentrasi reaktan ya, dikalikan reaktannya A, konsentrasi A dikali konsentrasi B, tentunya dipangkat koefisien masing-masing. Koefisien A1, koefisien B
2. Kita masukkanlah harga-harga ini ke persamaan ini. Ya, karena KC sudah diketahui, tulislah KC di kiri 0,25. Kemudian tadi AB2 1/5 dibagi, ya. Konsentrasi A X kurang 1 dibagi 5, kemudian konsentrasi B 2/5 pangkat 2 kuadratkan. Maka supaya mudah matematikanya, ya, kita sederhanakanlah penulisannya, ya, di mana ini 0,25 itu sebenarnya sama dengan 1/4, ya. Kemudian ini kita kalikan, kita pindahkan kemari, ya, karena ada notasi X-nya, kita pindahkan dia, berarti jadi kali, ya, berarti 1/4 itu 0,25 tadi dikali X kurang 1 dibagi 5. Pindahkan ini kemari, tinggallah yang ini, dimana 1/5, ya, per, karena ini dikuadratkan, berarti 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. Berarti ini dia persamaannya, supaya mudah. Nanti ini kita kalikan, ya, 4 kali 5, ya, 4 kali 5 ini, berarti nanti dia X dikurang 1/20, ya. X ini satunya tidak nampak, ini ada satunya sebenarnya di sini, ya. Ada satunya ini nampak. Nah, ini X kurang 1/20, kemudian kalikan ini supaya cepat nih. Atas nih, atas paling bawah ini dikalikan, atau luar kali luar, dalam kali dalam, berarti 25, ya. Ini 20. Berarti di sini, ya, X dikurang 1, ya, kan nampak ini kurang 1/20 sama dengan 25/20, berarti matilah 20 dengan 20. Sehingga di sini X kurang 1 sama dengan 25, berarti X sama dengan 26. Jadi mol dari zat A ini, adalah sebanyak 26 mol. Jadi X sama dengan mol A sama dengan 26 mol. Soal nomor 4. Pada suhu tertentu dalam ruang 5 liter direaksikan 1 mol gas H2 dan 1 mol gas CO2. Menurut reaksi setimbang, H2 tambah CO2 setimbang membentuk H2O tambah CO. Jika harga tetapan kesetimbangan K-nya adalah 4,0, tentukanlah jumlah mol masing-masing zat pada saat setimbang. Jadi hampir mirip dengan soal nomor 3 tadi, di mana KC-nya sudah diketahui. Tapi dalam soal ini yang ditanya adalah mol semua zat pada saat setimbang. Maka kita buat dulu supaya mudah data dari soal ini, ya. Yang pertama KC-nya 4,0, kemudian volume 5 liter, baru mol H2 mula-mula 1 mol, kemudian mol CO2 mula-mula juga 1 mol. Nah, kemudian yang ditanya adalah mol masing-masing zat pada saat setimbang, yaitu mol H2, mol CO2, mol H2O, dan mol CO. Baiklah, akan kita lihat penyelesaiannya. Kita isilah data berikut, ya. Dimana tadi mula-mula H2 sebanyak 1 mol, sama dengan CO2 juga 1 mol. Ini H2O dan CO2 tentunya mula-mula belum ada. Kemudian menurut soal, berapa H2 dan CO2 yang bereaksi dan berapa H2O dan CO hasil reaksi belum diketahui. Juga yang saat setimbang pun belum diketahui. Maka untuk memudahkan kita misalkan saja dulu. Misalkanlah H2 ini yang bereaksi sebanyak X mol. Berarti karena koefisiennya sama, berarti CO2 yang bereaksi pun juga sama sebanyak X mol. Sedangkan yang terbentuk H2O dan CO juga masing-masing sebanyak X mol. Maka kita kurangkanlah yang di sebelah kiri, ya, yang reaktan, kita tambahkan yang di produk. Berarti pada saat setimbang, jumlah mol H2 sebanyak 1 dikurang X sama dengan CO2 juga 1 dikurang X. Produk H2O, karena ini masih 0 ditambah X berarti tetap X. CO 0 ditambah X sebanyak X mol. Jadi tugas kita sekarang mencari X dulu.
berapa nanti harga X, itulah mol dari H2O dan juga mol CO. Untuk mol H2 berarti 1 dikurang X yang kita peroleh itu. Nah, harga X ini nanti akan kita lihat dari perhitungan berdasarkan rumus KC-nya. Dimana tadi karena KC sudah diketahui dan volume diketahui, fungsi volume nanti untuk merubah menjadi molar. Maka kita buat dulu rumus KC-nya. Ya. Rumus KC dari sini berarti KC sama dengan konsentrasi H2O dikali konsentrasi CO2, itulah produknya, pangkat koefisien. Koefisiennya masing-masing 1. Dibagi konsentrasi reaktan H2 dan CO2 dikalikan konsentrasinya pangkat koefisien. Kita masukkan datanya. KC 4,0. Kemudian konsentrasi H2O X dibagi 5 mol per volume sama dengan CO X per 5. Untuk konsentrasi H2 1 kurang X per 5, ini 1 kurang X per 5 ini kurang jelas X nya, sama dengan CO2 juga 1 kurang X per 5. Jadi kalau menurut matematika ya 5 nya matilah ya, tinggal di sini X kuadrat, di sini 1 kurang X kuadrat. Berarti persamaannya sekarang 4 sama dengan X kuadrat dibagi 1 kurang X kuadrat. Supaya mudah ini, karena ini kuadrat-kuadrat, kita akarkan saja lebih mudah. Berarti akar 4, 2 akar X kuadrat, X, akar 1 dikurang X kuadrat, 1 dikurang X. Maka ya ini kita kalikan kemari, 2 kali 1 dikurang 2X. Jadi 2 dikurang 2X sama dengan X. Berarti kalau ini kita pindahkan yang sejenis, berarti 2 sama dengan 3X, berarti X sama dengan 2/3. Jadi kalau X ya 2/3, ya kita tentukanlah molnya saat setimbang. Berarti H2O sebanyak X, berarti 2/3 sama dengan CO2, ya. Kemudian H2 1 dikurang 2/3. Tahu kita lihat ya, seperti ini dia bentuknya, X 2/3, maka mol H2 1 dikurang X berarti 1 dikurang 2/3 sama dengan 1/3 mol. Sama dengan yang B ya, CO2 sama 1 dikurang X berarti 1/3 mol. Kemudian untuk yang C, mol H2O ya, mol H2O sama dengan X, berarti karena X nya tadi 2/3 berarti sama dengan 2/3. Yang terakhir CO sama lah ya, mol CO sama dengan mol H2O sama-sama X, berarti sama-sama 2/3 mol. Oke, jadi demikian cara menentukan ya, baik menentukan KC, baik menentukan mol. Tetap konsepnya harus kita ingat, di mana KC sama dengan konsentrasi hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi hasil perkalian dari konsentrasi reaktan di pangkat koefisien. Baiklah, demikianlah perhitungan dari konsep kesetimbangan dalam menentukan harga KC. Berikutnya kita akan menentukan kesetimbangan dari gas, khusus gas ya, yang kita lambangkan nanti dengan Kp, yaitu kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Bagaimana bentuk-bentuk soal untuk Kp? Tonton terus video pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan. Jangan lupa like, share, komen. Jika belum subscribe, tolong di subscribe. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.